itu saya minta aja doa sama ibu. Mah, Teh, kita tahan dulu sebentar, siap. gak apa-apa ya. Oke, nah Sobat Hijrah, bagaimana sih proses hijrahnya Teh Arlik? Salah satunya tadi berkat doa ibu. Nah, biar kita gak makin penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Cerah Cerita Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Givari Saputra ingin mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan program tilawah di YouTube Masjid Istiqomah Bandung. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lainnya, dapat di-follow akun Instagram Masjid Istiqomah _BDG dan TikTok Masjid Istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Akbar Mustaqim ingin mengajak kawan-kawan semua untuk mengikuti program tilawah dan program-program menarik lainnya di YouTube channel Masjid Istiqomah Bandung. Kawan-kawan juga bisa mengikuti info menarik lainnya di Instagram Masjid Istiqomah _BDG dan di TikToknya Masjid Istiqomah. Oke Sobat Hijrah, kembali lagi di Cerah Cerita Hijrah dan tentunya masih bersama Teh Arlik di sini. Masya Allah ya, tadi salah satu yang membuat Teteh merasa terselamatkan salah satunya adalah berkat doa ibu. Nah Teh, kalau boleh tahu lagi nih Teh ya, bagaimana proses yang Teteh jalani ketika memang akhirnya sudah mantap memutuskan untuk berhijrah? Proses berarti pertanyaannya proses sampai menuju hijrah gitu ya? Iya, sampai betul. memutuskan untuk berhijrah gitu. Jadi waktu itu kerasanya kan segala kehidupan yang dijalani itu udah nggak enjoy lah Teh. Saya udah nggak bisa tidur kurang lebih selama 2 tahun waktu Masya itu. Allah. Terus juga udah ngerasa kayak hubungan sosial itu kayak udah nggak bener gitu. Jadi kayak ketemu sama orang baru jadinya nggak asik gitu. Diajak ngobrol nggak nyambung, diajak main juga nggak se-fun itu gitu. Nah terus waktu itu saya mendengar ini Teh, mendengar dakwahnya dari Ustadz Hanan Ataki waktu itu Apa itu? di Masjid Istiqomah sini. Oh. Iya, Ustadz Hanan waktu itu bilang, jadi cara Allah itu memanggil hambanya itu lembut sekali. Ya ibadi gitu ya. Cara Allah memanggil hambanya tuh enggak yang hey sini kamu, padahal si hamba itu udah kacau banget, udah ini banget, pendosa banget gitu. Tapi Allah itu manggil hambanya tuh seperti itu. Pada saat Ustadz Hanan Ataki menceramahi kita semua dengan tema itu, saya langsung merasa ini kayaknya ada sesuatu dari sifatnya Allah yang harus saya tahu. Oke. Harus lebih dalam saya tahu. Harus bisa mengenal, jiwa saya harus bisa mengenal dengan kelatifan itu, kelembutannya Allah itu. Ternyata ya betul, saya terus mencari perjalanannya sampai akhirnya saya datang ke ibu saya bilang, Mah, bismillah, insya Allah mulai sekarang Arlik mau berubah menjadi lebih baik. Saya cuci kaki ibu, saya mandiin airnya dan saya minum airnya Teh. Masya Allah. Karena saya ngerasa Allah tuh deket banget sama ibu. Saya kalau lagi susah-susah minta aja doa sama ibu, langsung ada jawabannya, langsung ada jalan keluarnya. Jadi saya waktu itu langsung lari ke ibu. Saya ngerasa Mah ini tuh kayak aku tuh kayak udah pengen bener-bener aja gitu menjalani, karena Allah tuh maha lembut gitu. Aku nggak mau aku yang kasar ini
terus berlanjut gitu ya. Aku yang seburuk ini aku terus berlanjut. Aku ingin dapat lembutnya Allah, aku ingin dapat sifatnya Allah yang kelembutan itu. Aku ingin diajarkan bagaimana cara mendekati dengan Allah ya. Terus mama ngasih ridhonya, mama menangis juga waktu itu, sama aku dicuciin kakinya. Kaget juga kali ya dia, kayaknya kok tiba-tiba dicuci kaki nih gitu ya kan. Terus udah dicuciin, saya minum airnya, saya mandiin gitu. Dari situ alhamdulillah teh, jalan-jalan tuh kayak semakin terbuka aja gitu. Saya jadi merasakan hal-hal yang mungkin ini adalah perjalanan spiritual ya teh ya. Jadi kalau saya lagi jalan, saya merasakan ada angin tuh kayak ngerasa ke badan saya tuh kayak enak gitu, lembut banget gitu angin, serasa kayak diusap gitu ya. Iya. Masya Allah. Terus kalau saya dengar Kori sedang mengaji, ya makanya sekarang saya lagi sering ngisi di acara beberapa pernikahan tuh, saya suka bagian yang ngaji gitu. Masya Allah. Iya, mensarikan dari kalam ilahi. Nah, ketika saya mendengar Kori mengaji itu, hati saya tuh kayak, ya Allah, ternyata ini ya komunikasi engkau tuh seperti ini ya cara engkau berbahasa, ini ya cara engkau menuntun gitu. Jadi kayak hati tuh adem aja gitu teh. Kayaknya kalau buat diterjemahkan rasanya bagaimana seperti apa agak sulit, tapi yang terasa adalah jadinya lebih banyak merasa teh. Merasa? Iya. Jadi setelah hijrah itu saya jadi lebih banyak merasa gitu. Karena tapi saya jadi ngerasa gini, ya emang bener juga ya, orang tuh kalau berhijrah tuh jadi kayaknya tuh kayak bukan baperan ya, tapi kayak banyak ngerasa aja gitu teh. Lebih peka Lebih gitu peka, ya. iya. Jadi kayak karena kalau nggak banyak merasa ya, nanti dia akan mudah untuk kembali lagi gitu. Oke. Imam Syafi'i kan mengatakan teh, barang siapa yang sudah berada di jalan Allah, berlarilah. Ya. Jika tidak mampu untuk berlari, berjalanlah. Dan jika engkau tidak mampu melakukan semua itu, maka merangkaklah, tapi untuk terus maju. Dan jangan sampai engkau berbalik atau berputar arah. Masya Allah. Jadi memang pada saat itu tuh, wah harus merasakannya, banyak banget ya. Ketika pertama kali hijrah itu kan kalau di dalam ini buat kayaknya untuk sahabat hijrah yang lain juga kayaknya merasakan hal ini ya. Kalau pertama kali hijrah itu, jadi hati itu tidak boleh mendua dalam hal sekecil apapun, gak boleh. Ketika hati itu mendua, misalkan nih kita masih ada hijab-hijab, wah kita ini keluarga bagaimana, kita ini latar belakang pendidikan bagaimana, wah kita ini pengalaman hidup bagaimana, wah apa yang kita sukai, apa yang kita cintai gitu ya. Ketika masih ada itu, dihancurkan, dipatahkan lagi hatinya, dihancurkan terus-terusan kayak gitu sampai kita betul-betul merasa kehilangan teh. Semuanya kita merasa kehilangan. Itu fase-fase di perjalanan hijrah di awal-awal, sehingga kita merasa bahwa oh iya memang hati itu memang hanya untuk Allah gitu. Makanya kan Nabi besar Muhammad SAW selalu berdoanya itu berkali-kali dalam satu hari itu, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala din. Jadi memang ya Allah maha pembolak-balik hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Jadi memang karena emang hati itu Masya Allah pengen ini nih, kalau namanya orang-orang hijrah ya punya banyak referensi yang rasanya waktu itu mengasyikkan ya. Kalau sekarang mah ngeri gitu ya, aduh astagfirullahaladzim, dikit-dikit dek gitu ya, aduh gitu. Tapi kalau zaman itu kan masih awal-awal hijrah kan masih ngerasanya kayak masih ada referensi asik nih gitu. Jadi kalau ada sedikit sulit di dalam hal ibadah, pengennya putar balik, pengennya balik lagi gitu. Nah kalau di dalam hijrah awal-awal itulah justru memang pentingnya banyak merasa. Karena kalau tidak banyak merasa nanti akan pandai merasa. Wah. Iya, kalau tidak banyak merasa nanti akan merasa pandai gitu. Merasa pandai, iya setuju sekali. So, di awal-awal hijrah mah teh, ya termasuk ya. Saya jadinya alhamdulillah saya jadi banyak merasa. Karena kalau tidak banyak merasa jadinya kan gitu, merasa pandai itu awal-awal hijrah tuh banyak teh, nggak 1-2 orang yang merasa paling religius, yang merasa paling benar. Orang-orang di awal hijrah yang merasa paling gue nih gitu, udah berubah nih gitu. Dia terus mengklaim bahwa ini gue sekarang udah lebih baik loh gini, terus melakukan promosi diri dengan campaign yang barunya gitu. Padahal ya kalau hal-hal yang seperti itu mah ya natural aja gitu. Jangan sampai kita merasa gitu. Jadi memang harus banyak belajar, karena kalau sampai merasa itu kayaknya Allah nggak ada di situ deh teh. Masya Allah. Kayaknya akan mudah gitu kita buat futur, akan mudah kita untuk melakukan hal yang kita lakukan dulu gitu. Ternyata proses dalam hijrah pun tidak semudah itu ya teh ya.
butuh pengorbanan dan perjuangan ya Teh ya. Masya Mudah-mudahan Allah. Allah istiqomahkan terus ya Teh. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah Teh, ini ada pertanyaan dari Sobat Hijrah di live chat kita ya Sobat Hijrah. Ini ada satu pertanyaan, kita bacakan aja ya Teh ya. Boleh. Tenang kok Teh, pertanyaannya nggak usah tegang. Nggak usah tegang ya Teh ya. Oke. Oke. Apa tuh? Kayaknya kenal nggak yang nanya online. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang membuat Teh Arlik bisa istiqomah hingga sekarang berhijab bahkan mendalami ilmu agama? Langsung dijawab? Boleh, langsung dijawab. Oke. Hal-hal yang bikin aku, ya insya Allah ya mudah-mudahan berkah iman Islam sama ihsan ini terus selalu ada dalam diri aku ya. Amin. Jadi yang bikin aku istiqomah itu adalah belajar istiqomah sih, namanya istiqomah mah belum tahu ya itu mah. Jadi yang bikin aku belajar itu yang pertama adalah aku ngejalanin aja rukun Islam Teh. Oke. Membacakan 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat. Kalau punya duit ntar naik haji, wajib Amin. gitu. Amin. Itu Teh. Jadi dengan aku menjalankan syariat Islam, otomatis kan fikihnya juga jadi berjalan. Yeah. Ini nggak boleh masuk kamar mandi, nggak boleh langsung masuk, apalagi sambil mandi sambil nyanyi-nyanyi misalnya. Terus makan harus baca doa dulu, kalau mau keluar harus baca doa dulu, mau tidur baca doa gitu. Terus dengan fikih-fikih yang dijaga, dengan rukun Islam yang dijaga, ya akhirnya itu yang bikin buat balik lagi ke masa lalu tuh enggak, masa sekarang lebih asik loh. Mantap, bagus tuh Teh. Iya, Setuju. jadi kayak sekarang tuh kayak lebih banyak penasaran, lebih asik aja, serius deh. Kalau dulu kan resah, gelisah, banyak utang, wah, gitu. Kalau sekarang tuh kayak lebih tenang gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah gitu. Mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman yang lain juga. Selain rukun Islam yang dijalanin apa ya, rukun iman. Rukun imannya juga harus berjalan. Dari mulai percaya kepada Allah, Itu ya. percaya kepada malaikat Allah, iya itu harus banget percaya kepada kitabnya Allah, percaya kepada Nabiullah, percaya kepada akan adanya hari akhir, percaya akan adanya qada dan qadar. Jadi Masya Allah. ibadah menurutku ya Teh ya, ibadah yang tertinggi itu kayaknya ibadah menerima takdir deh. Iya betul. Aku setuju deh Teh. Iya deh, kayaknya ibadah yang paling tinggi itu ibadah menerima takdir. Jadi kayaknya perjalanan apapun yang sudah pernah kita lewatin, dengan siapa kita bertemu, dan apa yang sedang kita jalanin sekarang, itu kan tidak luput dari qadarullahnya Allah kan. Iya betul. Dari qada dan qadarnya Allah kan. Jadi ya udah, kita sih menjalani aja versi Allah ya. Versi kitanya dilebur-leburin aja, jangan dimasuk-masukin terus, karena ntar selalu bentrok. Kita pengennya gini, wah gitu susah gitu, nggak kecapai, jadinya kecewa. Kita sholat ini untuk apa tuh? Biar banyak rezeki, zikir biar dapat gajinya naik gini. Taunya nggak kejadian, kecewa gitu. Iya, Jadi betul. ya rukun iman itu ya kan tauhid ya Teh. Dengan menjalankan rukun iman, akhirnya kan kita mendapatkan ketauhidan. Ketauhidan itu ya untuk menyerahkan segala sesuatunya gimana Allah aja. Ya pada hakikatnya ya Teh ya, Masya udah Allah. gimana Allah aja, mau Allah bagaimana, yang penting mah kuat aja gitu. Ya, dan mungkin tadi kalau kata Teteh jangan pernah berhenti untuk belajar itu tadi ya Teh. Iya, Masya itu. Allah. Dan pandai merasa ya, karena kalau nggak pandai merasa nanti akan merasa pandai. Oke, itu bahaya, jangan Bahaya. sampai ya Teh ya, Jangan. Masya Allah. Terus yang terakhir yang dijalanin adalah ihsan. Ihsannya ini ketika kita beribadah ya Teh ya. Kalau saya sih suka kayak beribadah itu sampai betul-betul seolah-olah saya tuh melihat Allah gitu. Masya Allah. Gitu kan, ya itu yang ini wajah tuh wajhi lillazi fatarasam. Jadi kayak betul-betul gitu. Kalaupun saya kan memang ya namanya kita manusia ya, tertutup dengan hijab-hijab gitu. Kalaupun kita jelas kita tidak bisa melihat Allah, yakin dan percaya aja bahwa Allah itu selalu melihat kita, selalu memperhatikan kita. Masya Allah. Jadi kalau mau ngelakuin apa-apa juga kan takut. Mau gini takut gitu, mau gini, itu yang menjaga yang insya yang Allah bisa menjaga kita ya, ya Teh ya. Masya Allah. Mudah-mudahan jejak-jejak yang ditempuh itu Teh, kalau ngeliat ke belakang Teh, ya ini Teh istiqomah. Mudah-mudahan kalau meninggal tuh ya dalam keadaan istiqomah. Amin, gitu, amin Teh. ya Rabbal alamin. Oke Teh, Iya. luar biasa sekali ya ternyata prosesnya dan segala harapan-harapan dalam perjuangan hijrah ini juga ya Teh ya. Nah oke Sobat Hijrah, kalau masih penasaran jangan kemana-mana, tetap di Cerah Cerita Hijrah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Gifaris Saputra ingin mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan program tilawah di YouTube Masjid Istiqomah Bandung. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lainnya, dapat di-follow akun Instagram Masjid Istiqomah _BDG dan TikTok Masjid Istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Akbar Mustaqin ingin mengajak kawan-kawan semua untuk mengikuti program tilawah dan program-program menarik lainnya di YouTube channel Masjid Istiqomah Bandung. Kawan-kawan juga bisa mengikuti info menarik lainnya di Instagram Masjid Istiqomah _BDG dan di TikToknya Masjid Istiqomah. Ya, Sobat Hijrah, kembali lagi di Cerah Cerita Hijrah dan tentunya bersama Teh Arlik di sini dan juga dengan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Hijrah. Kalau tadi baru satu ya Teh ya, ini biar Cut bacain aja ya Teh ya untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu adakah penyesalan yang terdalam ketika di masa kelam? Lantas sudah yakinkah taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala? Kalau berbicara yakin atau enggak tobatnya diterima gitu ya, ada pertanyaan itu kan, tobatnya yakin enggak diterima sama Allah, nggak tahu. Dalam hati selalu merasa khawatir, takut takut hal yang pernah dijalani terulang kembali, takut apa yang sudah diperbuat tidak diterima taubatnya. Kalau saya sih sekarang ya, sebelum sholat fardu itu bada dan qoblanya itu selalu ditambahkan dengan sholat sunat taubat. Masya Allah. Karena takut kalau nggak ditambahin tobat tuh kayak hati tuh kayak aduh ya Allah gitu. Dan di dalam masa-masa hijrah itu kan merasakan fase-fase di mana ini kayak kalau sobat-sobat hijrah pernah juga mungkin ada yang sama ya pengalamannya seperti saya. Jadi dalam satu waktu itu kita tuh seperti dihadirkan dengan semua dosa-dosa kita Itu waktu itu saya waktunya itu setelah Isya sebelum sepertiga malam, tapi udah ada seperti kontemplasi gitu ya. Saya merasakan kayak aduh semua kesalahan saya itu dibuka, dibongkar, diungkit. Itu saya nangis sampai betul-betul terjungkal-jungkal ke lantai, sampai betul-betul ya Allah gitu. Kalau engkau nggak ridho saya hidup, ya udah ambil aja. Sampai segitunya daripada saya harus hidup melakukan dosa gitu. Lebih baik saya meninggal tapi dalam keadaan taubat, meninggal dalam keadaan yang Allah ridho. Saya nggak sanggup aduh ya Allah, kalau harus dapat ini siksanya Allah, dapat azabnya Allah, nggak mau gitu. Makanya terus-terusan taubatnya. Kayaknya juga memang ibadah yang terbaik itu adalah ketika kita bertaubat gitu ya. Yang saya rasa ya, jadi kayak karena namanya manusia pasti akan ada merasa wah kayaknya nih sekarang saya udah gaya hidup baru nih, hijrah nih kan ada gitu-gitunya. Tapi kalau itu nggak dikembalikan lagi dengan masa kita pertaubatan, itu kita tidak kembalikan lagi kepada masa ketawaduan kita kepada Allah, itu akan jadinya kita sombong kan. Iblis janjinya seperti itu. Iblis mengatakan akan menggoda anak manusia dari depan, belakang, kanan dan kiri. Dan sampai anak manusia itu merasa, di surat yang lain dikatakan sampai anak manusia itu merasa bahwa dia seolah-olah benar. Padahal itu adalah tipu dayaku. Makanya kayaknya kita mah daripada banyak ilmu agama, pinter dalam segala hal, tahu ini tahu itu mendingan banyak taubat aja deh. Kayaknya kalau banyak taubat tuh kayaknya lebih dekat untuk menyelamatkan kita daripada kita menghimpun banyak ilmu kemudian kita mendakwahkan, mengumandangkan. Kan gak boleh juga dakwah dengan sesuatu yang belum pernah kita alami, dakwah dengan sesuatu yang belum pernah kita jalani, kan gak boleh juga.
Kalau kita sebetulnya gampang teh sekarang, apalagi banyaknya media ya. Iya. Baca Google, baca buku. Kan kalau orang hanya Ada membaca AI. buku, iya, tuh apalagi kan itu wah udah gampang banget kan. Kita tuh kan kayak kalau baca buku tuh kayak seolah-olah kayak kita udah pernah pergi kemana gitu. Iya, Padahal iya. mah kan gak kemana-mana, cuma baca buku doang. Iya, betul. Cuma duduk di satu tempat doang. Tapi kita ngomong sama orang bisa kayak menjadi seolah-olah lebih tahu, seolah-olah pernah kesana, padahal tidak pernah pengalaman atau tidak pernah menjalani hal itu. Jadi menurutku sih lebih baik ya dakwahnya ya, kalau harus memberikan manfaat, harus memberikan informasi ya ayo dijalankan. Berarti Allah ada something yang dititipkan oleh Allah kepada lisan kita untuk menyampaikan. Tapi kalaupun itu tidak tidak bisa tersampaikan dan lain sebagainya, mudah-mudahan menjadi pertobatan aja gitu. Nggak usah jadinya kita mencari referensi lain supaya menyampaikan loh mau menasehati orang misalnya. Kurang rek dipapatahan lah sih tamat bener misalkan gitu. Terus kita akhirnya baca buku dulu apa gini, jangan gitulah gitu. Jadi mendingan kayaknya tobat aja, tobat gitu teh. Masya Allah, itu ya, itu juga dengan tobat itu salah satu penyesalan ya teh ya. Iya, Hal yang ya kan kita tertinggi ya teh ya, Masya Allah. Nah teh, untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana hubungan dengan bapak? Kalau tadi gak salah dengar divorce ibu bapaknya. Tips untuk anak-anak yang ortunya broken home teh. Kalau saya menjalani hubungan dengan bapak itu ya dari awal itu kan memang ya melewati banyak fase ya dengan bapak ya. Ada fase kekecewaan, fase baik, terus berantem lagi, musuhan lagi, terus baik lagi gitu ya. Apalagi dengan bapak dengan istrinya gitu ya. Jadi otomatis saya punya ibu tiri gitu yang pastilah setiap anak itu nggak akan bisa menerima perpisahannya atau divorce-nya sebuah keluarga. Nah tapi saya berpikir seperti ini, kalau saya tidak berbakti kepada kedua orang tua saya khawatir suatu saat nanti, kan namanya kita ya ini usia akan menua ya teh ya, menua, kita akan mempunyai anak dan lain sebagainya. Saya khawatir nanti saya tidak dititipkan oleh Allah anak yang berbakti juga. Tidak dititipkan, jadi saya kayak mirroring aja gitu. Dalam arti gini, saya nggak mau punya anak kayak saya gitu. Ya Allah, persegini ya teh. Nggak mau gitu kan, jangan sampai gitu. Udah cukup sampai di saya aja. Anak-anak saya mah insya Allah lah, mudah-mudahan harus jadi anak-anak yang soleh dan soleha gitu. Makanya saya akhirnya penerimaan terhadap kedua orang tua. Jadi namanya orang tua juga kan memang tidak 100% benar. Dan kita juga banyak tidak benarnya juga kita sebagai anak. Jadi ya kita terus berbakti, menerima kelebihan dan kekurangan dari orang tua, ya kita terima aja gitu. Walaupun memang orang tua ada menjengkelkannya, ada bikin keselnya, selama itu orang tua, kalau saya sih prinsipnya teh setelah ini ya, kalau dulu memang masih membangkang dan sebagainya, tapi kalau sekarang selama itu orang tua yang ngomong, dengerin aja, diem aja, dengerin aja dulu, karena pasti apa yang disampaikan tuh ada benernya. Iya. Tinggal seberapa lama kita mencerna ya teh ya. Kadang-kadang kan suka egonya dulu nih ya yang muncul, wah nggak bisa begini, nggak bisa gitu. Nah kalau sekarang mah udah aja, dengerin aja. Nah buat tips buat teman-teman lain yang mengalami seperti saya juga divorce gitu ya, orang tua tetap, kalau sama orang tua harus hormat, tetap bagaimanapun baik dan buruknya orang tua itu adalah orang tua kita. Nanti akan ada waktunya kebahagiaan versi kita dan versi orang tua itu akan bertemu. Jadi kayak kita nemu intimate-nya sama orang tua, nemu kayak heart to heart-nya, padahal nggak pernah tinggal serumah, padahal pernah berantem, padahal konfliknya gede banget gitu. Tapi kayak nemu aja gitu momen. Aku ke bapak itu kan abah ya manggilnya ya, bah maafin Ait ya gitu. Terus abahnya juga iya maafin abah juga gitu. Dan rasanya setelah kita pelukan itu tuh udah aja hilang aja gitu. Jadi kayak udah ngerasa jadi kayak udah ngerasa ya udah deh gitu, apapun kelebihan dan kekurangan orang tua kita terima. Itu kan kewajiban kita mau begitu sebagai anak kan. Mau orang tua ya kasarnya, mau orang tuanya misalkan jelek banget gitu, ibunya ini gini banget, harus aja kita mau berbakti ya sama orang tua. Masya Allah. Nah ini sesuai nih teh dengan pertanyaan yang selanjutnya. Jika ada dosa yang belum terampuni, terkhusus dosa kepada ibu, apa yang ingin disampaikan kepada ibu? Aduh ya Allah. Boleh dilihat kamera teh. Ini kalau ngomongin ibu tuh kayaknya deeply banget gitu ya, masuk ke relung-relung hati yang emang belum wah gitu. Ya kalau ada hal-hal yang memang aku pun nggak sadar ya ketika melakukan itu ya. Jadi ya kalau memang ada hal-hal yang memang belum bisa
diampuni gitu ya. Ini kayaknya buat mamahku juga nih. Mudah-mudahan nanti mamahku bisa nonton ya, Mah. Jadi kalau ada hal-hal yang memang sampai saat ini aku memang ridhonya Allah itu belum nyampe. Kalau ada ridho Allah yang belum nyampe sama aku, itu karena masih ada dosa aku sama mama. Aku mohon dimaafin. Aku mohon maaf lahir batin segala sesuatunya, dari mulai aku lahir, dari aku dalam kandungan, aku lahir, mama mengurus aku sampai sebesar ini, kemudian sampai nanti aku dewasa nanti dan bahkan sampai mama meninggal. Doain supaya aku bisa membahagiakan mama. Tolong mama ampuni juga semua kesalahan aku gitu, supaya Allahnya juga ridho sama aku. Akunya juga bisa menemui jalan-jalan yang memang jalan yang Allah ridhoi, yang tentunya itu adalah ridhonya tidak luput dari ridho orang tua, ridho dari mama, ridho dari abah. Maafin buat semuanya, karena aku pun melewati masa-masa itu ya, masa-masa yang aku pun masih luput, masih bodoh, masih hilaf. Maafin dan doain kedepannya aku bisa membahagiakan sebelum mama dan abah pulang. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya teh ya. Segala harapan, doa, apalagi doa seorang ibu ya teh ya. Kalau tadi teteh menceritakan salah satu yang bisa menyelamatkan teteh di dunia adalah betapa dahsyatnya doa dari ibu. Ya, Masya Allah. betul. Semoga senantiasa selalu diberi kesehatan Amin untuk ya ibu Allah. dan bapaknya teteh Amin juga. ya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin. Dan bisa Insyaallah. menyaksikan terus bagaimana proses Amin. istiqomahnya teteh ya teh ya. Amin ya Allah. Masya Allah. Amin ya Oke Allah. nih teh, kita ternyata udah gak kerasa teh, udah 1 jam. Nah kira-kira ada hal yang ingin teteh sampaikan gak kepada sobat hijrah? Hal yang pengen aku sampaikan sama teman-teman hijrah ya. Namanya proses hijrah itu kan bukan sesuatu hal yang mudah. Kita perlu itikad yang kuat, perlu keberanian yang besar, juga kita perlu niat yang sebulat itu untuk menjalani kehidupan ketika kita berhijrah. Saranku adalah jangan pernah berhenti untuk belajar gitu, karena dengan kita banyak belajar itu kita akan banyak merasa. Tidak apa-apa kalau kita merasa seperti sendiri, sepi, hilang teman-teman yang dulu gitu ya. Terus juga kita menjalani kehidupan yang baru yang serba asing gitu. Tidak apa-apa, itu proses untuk menjadi diri kita menjadi lebih baik. Seperti ibaratnya kupu-kupu, sebelum menjadi kupu-kupu kan menjadi ulat dulu. Ketika menjadi ulat akan menjadi kepompong. Nah, ketika kita menjadi ulat mungkin kita akan disebelin sama orang, kita akan menjadi wah gitu ya, orang-orang pada geli sama kita. Tapi pada saat kita menjadi kepompong itu kan kita harus banyak introspeksi, harus banyak, memang perlu ada menyendiri, kemudian juga kita banyaklah menggali ilmu agama. Ini harus dipadu-padankan juga nih, diri kita ini dengan ilmu agama ini. Kita harus banyak mendengar nasihat agar hati harus selalu hidup. Karena dengan kita berhenti belajar itu sama aja kita mati di dalam kehidupan. Tapi kalau kita banyak belajar, kita akan jadinya pandai merasa. Lebih baik pandai merasa daripada merasa pandai gitu. Itu dia pesan Iya. untuk sobat hijrah ya. Lebih baik pandai merasa daripada merasa pandai ya teh ya. Dan tentunya ini juga semoga menjadi motivasi untuk sobat hijrah. Mungkin ada yang mengalami hal serupa, atau mungkin ada yang sedang berjuang juga teh dengan proses hijrahnya ya. Kita sama-sama mendoakan agar kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya teh, dan juga diistiqomahkan dalam ibadahnya ya. Amin, amin, amin. Dan Semoga teh buat yang hijrah pokoknya. ya, semangat Semongko, untuk iya. yang hijrah. Masya Allah. Dan teh kita juga mengucapkan terima kasih teteh udah mau hadir di sini, Terima kasih, Teh menceritakan Icu, segala sama-sama. proses hijrahnya, dan semoga diistiqomahkan ya teh ya, Amin, dengan insyaallah. hal-hal Doain yang ya. Doain ya semuanya. didoakan ya sobat hijrah insyaallah. Ya, Amin. mudah-mudahan bismillah ya Allah ya. Ya, kami ucapkan terima kasih juga ya teh ya.
udah berkenan hadir, menceritakan halnya, dan tentunya insya Allah menjadi manfaat dan semangat untuk kita semua ya Teh ya. Oke Sobat Hijrah, gak kerasa nih ya, kita udah 1 jam aja di Cerah ini. Dan tentunya jangan pernah lewatkan program-program dari Istiqomah TV, entah itu Solusi Islami setiap hari Selasa pukul 13.30 dan juga Cerah setiap hari Kamis pukul 13.30. Dan tentunya di sini saya Cut Mutia mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح.